Kemarin juga saya buka forum ya di Instagram tentang seputar depresi, seputar stres, dan ada beberapa yang memang menceritakan pengalamannya, permasalahan yang kemarin saya sempat juga bahas dengan teman-teman yang namanya toxic relationship ya. Sobat Pinkes makin hot bahasannya ini. Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stephanie Chandra di Pinkes Pelita Indonesia Podcast. Nah, selama pandemi ini tentu saja banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di sekitaran kita, bahkan sampai membuat orang-orang itu stres dan bahkan ada yang depresi. Nah, nggak jarang juga kan kita lihat teman-teman banyak yang post status di Instagram, di Facebook yang katanya lagi galau, lagi stres, depresi. Nah, jadi kita hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial yang akan menjawab semua ini. Jadi di sini kita sudah ada seorang psikolog dari salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru. Kita langsung sambut Mbak Tami. Halo Mbak. Artinya ada gitu ya. Kurang ya saya. Oke. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan sehat sih. Saya paling gimana? Baik-baik aja ya, walaupun lagi sibuk-sibuknya sekarang ya. Jadi hari ini topik kita itu sebenarnya lebih ke kesehatan mental, lebih ke gimana sih sehari-hari kita itu bisa menjaga mental stability kita. Nah, kalau menurut Mbak Tami nih, kesehatan mental itu seberapa penting sih? Iya, tentu penting banget ya Steph gitu. Jadi kalau kita sebenarnya mau lihat arti dari sehat mental, itu adalah kondisi di mana kita sehat, baik itu fisik, baik itu mental, spiritual, dan sosial. Jadi kalau secara garis besar individunya harus mampu untuk menghadapi dirinya gitu ya, kemudian menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dalam pekerjaan juga lebih produktif dan mampu untuk memberikan sesuatu dalam komunitas gitu. Jadi kalau kita bilang sehat mental adalah berhubungan juga sama relasi sosial, keseimbangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita nggak sehat mental, tentu pasti akan mengganggu keseimbangan dalam aktivitas sehari-hari, kurang lebih gitu sih. Ini kan kemarin kita ada tanya jawab dengan mahasiswa tentang seputar stres, seputar depresi juga sih Mbak ya. Jadi banyak mahasiswa itu yang mengeluh katanya stres dan bahkan ada mengatakan dirinya itu depresi gitu. Nah, kita takutnya itu self-diagnostic dia itu sebenarnya nggak depresi, tapi ternyata maksudnya sebenarnya dia enggak, tapi dia mengatakan dia itu depresi gitu. Nah, kita pengen tahu nih, sebenarnya depresi itu artinya apa sih? Ya. Jadi sekarang kalau dilihat tuh kan zaman memang udah maju banget ya, udah pesat, bisa ngelihat di internet, kita bisa googling sendiri gitu ya, ada tools yang bisa untuk screening sebenarnya gitu ya. Jadi ada plus minusnya juga nih gitu. Jadi kadang remaja atau kita bilang kalau mahasiswa ya remaja akhir ya, mau dewasa awal gitu. Jadi bisa untuk mencari tahu sendiri, bahkan nanti dari lihat bahwa aku jadi nggak nafsu makan terus jadi depresi, dibilang gitu ya. Kemudian terus aku jadi nggak ada semangat hidup abis misalnya bertengkar sama pacar gitu segala macam, terus langsung self diagnosa depresi gitu ya. Padahal sebenarnya panjang, kita harus assessment dulu nih gitu ya. Ada riwayat-riwayat tertentu yang intake awal yang perlu kita lakukan. Jadi nggak bisa hanya dari screening mungkin gitu ya, rating scale tools yang mereka jalanin iya enggaknya, terus kemudian dia bisa mengatakan bahwa dia depresi. Sebenarnya kalau depresi itu kita bilang ditandai dengan kondisi yang terus menerus. Terus menerusnya apa aja gitu, dan bisa berulang dalam hal suasana perasaan, berpikir negatif gitu ya. Jadi merasa bahwa dirinya nggak berharga, kemudian mengalami suatu masalah, misalnya lagi ada kemalangan,
kemudian putus dari pacar jadi merasa bahwa nggak punya ini lagi nih semangat hidup gitu ya. Kemudian kalau depresi lainnya nggak semangat makan, pola tidur juga terganggu, dalam berkonsentrasi juga sulit mengambil keputusan baik dalam bekerja atau dia dalam sekolah gitu. Jadi sebenarnya banyak kriterianya gitu, dan kita juga ngelihatnya rentangan waktu sudah berapa lama dia mengalami segala kesulitan-kesulitan ini, gitu ya. permasalahan ini gitu, bukan karena kemudian karena baru kejadian dia putus stres. misalnya gitu ya, terus aku nih depresi ya, Gitu. nggak bisa kita buru-buru untuk lakukan itu. Jadi lebih baik memang profesional yang lebih bisa untuk bisa ngejudge-nya itu mengejudge, benar-benar iya, depresi balik atau lagi tidak. ke profesional. Berarti kalau misalnya stres dan depresi itu beda berarti ya Mbak ya? Ya. Kalau stres itu apakah Luapan perasaan Ah. ya, misalnya ketahanan dia dalam menghadapi tekanan-tekanan. Tapi kalau depresi itu sudah yang berulang, kemudian intensitasnya sering gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang, kalau dari saya sih biasanya rata-rata kita lihatnya rentangan 2 minggu deh. 2 minggu ini perasaan tidak nyaman, moodnya memang negatif terus pemikirannya gitu ya, nggak bisa berpikiran positif, kemudian tidurnya juga terganggu, makannya juga terganggu, nggak bisa konsentrasi belajar ya. Kalau dari saya sih lebih baik langsung coba untuk konsultasi profesional, jangan ditunda-tunda lagi Ditunda-tunda gitu gitu ya. Berarti- sekitar antara itu deh berarti dia sampai mengganggu aktivitasnya. aktivitas, Ya, nggak bisa rasional, nggak bisa ini ya, ya, berperilaku seperti biasanya mungkin ya, ya, seperti itu. ya. Oke. Nah, itu kan self diagnosa gitu ya Yes. kalau untuk depresi. Nah, ada juga yang mungkin di sisi lain dia itu sebenarnya sudah depresi dan mungkin dia itu sebenarnya trying to get help gitu loh. Dia mau cari pertolongan. Dia ngomong ke orang tua misalnya, tapi mungkin orang tuanya itu yang gitu aja kok stres gitu. Kamu lemah gitu kan. Baper gitu ya. Baper gitu. Iya. Dulu zaman papa begini. Nah Iya. gitu. Jadi mungkin depresinya itu jadi dianggap sepele gitu. Nah, apakah itu fatal? Akibatnya kira-kira gimana, Mbak? Iya, ada pengalaman saya beberapa waktu ini, waktu pandemi ini ya, dia nge-repress masalah perasaannya dia itu gitu ya. Jadi dia coba konsultasi, dia coba berbicara dengan keluarga gitu ya, itu tanggapannya begitu Steph gitu ya. Dibilang kamu baper nih kok gitu aja ini gitu ya. Nah, kita balik lagi nih, ada namanya perbedaan generasi ya. Kalau orang tua baby boomers itu kan memang beda pola berpikirnya, keadaannya waktu itu nggak ada internet gitu ya. Kalau sekarang rata-rata yang generasi milenial lah kita bilang ya, yang di kelahiran 80 sampai 2000 ini, internet sudah maju, banyak bisa mendapatkan hal gitu. Kadang dari medsos itu kata-kata negatif tuh cepat banget, Iya, hoax itu banyak gitu ya. Iya, Sampai kita iya. nggak bisa memilih ini mana yang benar, ini enggak. Buat remaja tanggung yang lagi puber, yang memang memang masanya identitas diri gitu ya, yang rasa bahwa teman itu yang lebih bisa dipercaya daripada keluarga gitu ya. Ada sosok luar yang dia bisa percaya, kadang termakan itu gitu. Nah, balik lagi kalau masalah depresi seperti ini, kita bisa ngobrol sama orang tua, kita bisa ngobrol sama teman. Kalau merasa bahwa tidak ada yang bisa mendengarkan kita, sekarang medianya juga banyak nih. Ada beberapa apa kita bilangnya aplikasi ya, yang gampang bisa untuk kita janjian nih ketemu. Jadi kita dari Ikatan Psikolog Klinis IPK Indonesia, waktu pandemi kemarin tuh kita memberikan wadah untuk bisa konsultasi gratis by chatting begitu ya, karena memang pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana, jadi bukan video call tapi by chat gitu. Kita mengumpulkan psikolog-psikolog dari Sabang sampai Merauke, ya, yang bersedia untuk meluangkan waktu-waktunya gitu. Nah, di situ banyak nih memang terjaring yang kita bilang karena adanya perubahan situasi dari yang awalnya aktif beraktivitas selama pandemi juga jadi kesulitan gitu ya. Kemudian kita lihat juga
tidak banyak bergerak bisa kemana, masalah keuangan juga gitu ya, yang senang berinteraksi jadi tidak bisa berinteraksi gitu. Jadi kalau lihat trennya selama pandemi ini banyak sekali memang peningkatan yang mengalami mental health-nya nggak ini gitu ya, nggak siap gitu. Jadi sebenarnya bisa dengan media-media itu mungkin individu bisa memulai untuk merilis ya emosinya, apa yang bikin dia nggak nyaman apa gitu. Nanti dari situ pasti diarahin. Nah ya, jadi kalau misalnya memang belum orang tua atau teman nggak ada yang support, kita bisa pakai media, itu salah satunya yang bisa membantu. Udah gampang ya sekarang kita mau akses ke yang seperti itu. Iya. Benar-benar. Jadi kalau misalnya dia tidak mencoba mencari pertolongan gitu ya, misalnya udah dibilang sama orang tuanya, udah nggak usah, itu paling kamu aja yang lemah gini dan dianya itu nggak mencoba untuk mencari lebih luas lagi pertolongannya, itu gimana ya kira-kira akibatnya? Jadi namanya tekanan itu kan 1, 2, 3 sekali menghadapi mungkin dia oke gitu. Tapi kalau itu terjadi terus menerus, itu akan menggerus harga dirinya gitu ya. Jadi menyebabkan apa? Self esteemnya, percaya dirinya, karena dia misalnya gini, mendapat penilaian dari orang lain dia itu nggak mampu, dia itu nggak berharga. Kalau itu terus menerus dia alami, dia hadapi, ya bisa kita bilang kesehatan mentalnya bisa terganggu. Jadi mungkin dalam beraktivitas jadi nggak percaya diri, dalam belajar jadi aku kan nggak mampu gitu ya, dalam bekerja juga jadi kurang produktif gitu ya, dalam berelasi sosial juga jadi nggak percaya diri, nggak mampu untuk show up kemampuannya dia gitu. Jadi tuh ya saya bisa bilang cukup bisa mengganggu ininya dia ya, kesehatan mentalnya bisa fatal, tergantung dari per individunya gitu. Karena ada yang namanya resilient. Nah, resilient ini adalah kondisi keadaan di mana sebenarnya seseorang akan bisa untuk menerima, bertahan, bangkit, dan bisa untuk kembali menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Cuman resilient tiap orang kan beda-beda ya. Iya, kita bisa lihat dari riwayat, kalau perkembangannya ya dari kecil nih, dari pola asuhnya, dari lingkungannya gitu ya. Kalau resilient wadahnya cepat penuh, ya rentan banget sama stres gitu. Jadi 1-2 orang, tiap individu pasti beda-beda kan Steph gitu. Kebetulan mungkin orang tuanya mampu nih struggle gitu dalam mengambil keputusan, dalam sehat mentalnya, tapi anaknya belum tentu gitu. Ya, jadi kalau seperti itu sih lebih baik coba mencari pertolongan tetap. Berarti memang sangat penting gitu ya. Iya. Terus ngomong-ngomong tentang depresi nih Mbak, depresi ini sebenarnya apakah datangnya itu dari pikiran diri sendiri yang dianya itu overthinking ya, misalnya pas malam-malam aduh tiba-tiba kepikiran ini itu jadinya depresi, atau karena pengaruh lingkungan, misalnya karena dari orang tuanya pressure atau dari teman gitu. Teman ya. Jadi kalau kita bilang depresi itu kan sebenarnya gangguan jiwa ya. Ya. Tapi terus ada stigma-stigma tertentu ya kan yang bilang gangguan jiwa nih orangnya nggak ini gitu, bukan. Tapi maksudnya depresi itu masuk dalam gangguan suasana perasaan. Jadi dia mengganggu suasana perasaannya. Ada yang namanya depresi suasana perasaannya terus negatif. Kalau bipolar itu suasana perasaannya swing, cepat berubah gitu ya. Jadi banyak, kita perlu diagnosa dulu, perlu treatment dulu. Jadinya harus per case gitu ya. Per case gitu. Nah, kalau kita lihat faktor penyebabnya sebenarnya kompleks ya, dari faktor internal dan faktor eksternalnya gitu. Kalau internal kita bisa bilang faktor genetik yang sangat mempengaruhi. Ya. Maksudnya genetik ini dari keturunan depresi gitu? Iya, jadi nggak hanya depresi, mungkin dia mengalami gangguan permasalahan yang lain gitu ya. Jadi turunan dalam keluarga besarnya, jadi membawa gitu ya. Kemudian juga ada gangguan yang mempengaruhi lagi hormonal ya, seperti contohnya kayak ibu hamil, kemudian ibu melahirkan ya. Ada yang namanya depresi postpartum, baby blues gitu ya. Iya, karena emang hormonnya gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita bilang yang baru lahir atau yang lagi hamil ya sensitif gitu segala macam. Ya kita coba empati
depresi karena memang hormonalnya gitu. Kemudian juga masalah stresor lingkungan kayak kematian ya, kemudian masalah juga keuangan gitu, kemudian dia misalnya mengalami kekecewaan dalam hidup ya. Nah, semua itu mempengaruhi struktur di otaknya ya, fungsi di otaknya gitu. Jadi kalau kita lihat nggak bisa memang karena ini nih enggak gitu, pasti menyeluruh kita dari lihatnya. case per case juga ya. Case juga. Berarti gitu. bisa dari internal maupun eksternal Ya. ya. Oh, saya baru tahu loh bisa dari ini secara biologis gitu. Biologis juga. Oke. Kepribadian, sifat-sifat kepribadian juga sangat mempengaruhi. Oh, Jadi gitu. misalnya individu tersebut dari masa perkembangannya termasuk yang rendah diri. Termasuk ada juga ya misalnya terlalu perfeksionis, mau semuanya perfect gitu ya kan, mau semuanya dia lakukan sendiri, tapi sampai di satu titik ekspektasinya kan terlalu tinggi ya, sampai bener. satu sisi misalnya dia gagal desperate deh Langsung gitu, depresi banget gitu ya. Karena saya nggak pernah gagal gitu ya maksudnya ya. Iya, sekalinya gagal jadi ngerasa bahwa terpuruk gitu ya. Jadi case by case tetap faktor penyebabnya banyak. Iya. Kalau misalnya sudah terjadi depresi, kira-kira treatmentnya itu harus seperti apa dan apa sih yang harus diperhatikan untuk langkah dia selanjutnya gitu? Jadi kalau kita bilang depresi, kita lihat ya ringan sedang beratnya, kemudian depresinya tipik yang mana gitu ya. Kalau memang masih di early yang ringan, kita bilang yuk kita ajak lagi dia untuk memperbaiki relasi sosialnya selain dari dirinya sendiri juga ya, tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi family support tuh sangat penting, sistem support di sekitar dia juga sangat penting untuk bisa menggugah dia gitu kan. Kalau depresi kan kadang maunya melamun aja gitu, kadang hanya mau di kamar saja. Yuk kita bantu, yuk buka gitu kembali tirainya gitu supaya dia mau kembali natap ke depan ya dengan tetap beraktivitas sehari-hari. Kemudian yuk kita bantu dia untuk mulai memperbaiki lagi, karena nutrisi juga sangat penting nih, karena kan tadi sangat mengganggu dalam struktur otak kan ya, nutrisinya, pola tidurnya gitu ya. Tentu kalau yang masih ringan-ringan kita bisa menganjurkan beberapa aktivitas relaksasi nafas juga bisa kita bantu. Butterfly head, pernah dengar nggak sih? Saya pernah lihat di drama kan ya. Ya self talk terhadap diri sendiri gitu. Jadi kita munculkan lagi yuk sifat-sifat dia yang bikin dia kembali menjadi berharga gitu. Mungkin sementara kalau dari lingkungan bisa membantu itu, tapi kalau dilihat memang masih terus terpuruk ya tetap bantuan dari profesional kita perlukan ya gitu, karena tetap ada kolaborasi nanti. Ada yang namanya profesional, namanya juga psikiater. Kita juga kadang butuh nih komban dari kerjasama dari rekan sejawat tersebut. Gitu. Iya, apalagi kalau sampai memang klinisi sekali mengganggu dalam tidurnya kan. Kalau kita sulit tidur aja, Steph ya kan, nggak enak. Nah dia mengalaminya sudah berhari-hari, mungkin ada yang sudah berbulan-bulan gitu ya. Jadi mau nanti dia melakukan aktivitas kuliahnya atau kerjaannya jadi nggak optimal gitu kira-kira. Nah kita hormonal itu nanti yang akan diperbaiki. Berarti sesimpel dengan menjaga pola tidur, pola makan, harus yang bernutrisi, terus relaksasi napas, itu kan hal-hal yang simpel sekali ya sebenarnya ya. Tapi ketika kita lagi atau kita lihat teman kita lagi mengalami masa depresi, itu berat buat mereka gitu. Jadi nggak bisa kita hanya bilang lu bersyukur dong gitu ya, nggak bisa, karena mereka ketika itu memang secara fisik, secara psikis terganggu gitu. Belum, nggak bisa untuk melihat mana real, mana realitanya, mana ininya, karena menurut mereka semuanya negatif gitu ya. Jadi sangat-sangat butuh bantuan kita, empati, perlu empati kita di sampingnya aja, dengerin aja ceritanya gitu. Itu udah sangat membantu sebenarnya dibandingkan kita ngejudge yang malah nanti takutnya bikin dia lebih down gitu sih. Saya pernah dengar case yang seperti ini. Dia sepertinya itu memang sudah sangat depresi gitu ya anaknya. Tapi dari permasalahannya itu sebenarnya berakar dari
lingkungan keluarganya yang Keluarga. memang tidak baik gitu loh, Oke. yang membuat ada negatif influence ke dia seperti itu. Nah, kemudian yang dikasih sama keluarganya itu adalah bukan mendengarkan cerita, Iya. tapi obat. Oh, oke. Obat tidur gitu. Langsung obat ya. Iya, Oke. karena dibawa mungkin ke psikiater atau Psikiater, ya. gimana, terus langsung dikasih obat tidur. Ya. Nah, apakah memang begitu jalannya atau Ya. gimana ya? Iya, jadi beberapa hal kasus memang ada yang seperti itu, tapi biasanya setahu saya psikiater pun tetap selain obat tetap ada konselingnya sih, gitu konseling ya. dulu ya. Jadi seperti obat seperti ini kan ada per 2 minggu nanti akan datang untuk konsultasi lagi, per 1 bulan datang lagi untuk konsultasi. Nah itu yang dijalanin, jangan kemudian dikasih obat terus udah selesai gitu ya. Ya nggak bisa begitu juga. Individunya tetap butuh diajak untuk merilis emosinya, tetap butuh untuk kembali dimunculkan bahwa mana nih hal-hal yang bikin dia menjadi self love lagi terhadap dirinya gitu ya. Kemudian selain pola tidurnya tadi balik lagi untuk konsentrasinya gitu ya. Nah itu bisa lewat sesi konseling, memang kita mencoba untuk membuka kembali beberapa terapi-terapi yang bisa kita terapkan buat individu gitu ya. Jadi selain obat satu lagi memang konseling sih Steph dari gitu ya. konseling gitu Kalau ya. misalnya dia nggak dapat penguatan dari keluarga, yuk dari temen yuk gitu ya. Jadi memang beberapa saya dapat kemarin dia malah diantari oleh temannya. Oh gitu. Iya, ada juga yang diantari pacarnya sih gitu. Tapi ada juga yang diantarin oleh teman. Kenapa orang tua nggak tahu? Oke, kalau memang seperti itu, saya tetap butuh satu individu siapa yang tahu bahwa dia lagi konsultasi gitu. Walaupun keluarga mungkin tidak tahu, tapi temennya tahu, nggak apa-apa, kita coba jalanin gitu ya. Karena terkadang memang ada beberapa yang mungkin orang tuanya juga jauh di luar kota, kayak mahasiswa-mahasiswa gitu ya, yang ada bisa diharapkan ya teman-temannya gitu ya. Jadi tetap kalau seperti itu butuh beberapa konseling, beberapa sesi konseling ya. Apalagi kalau depresi itu memang dia berkelanjutan. Bisa kemudian kemudian nanti bisa datang lagi gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Balik lagi ke individunya. Nah, ini kemarin juga saya buka forum ya di Instagram tentang seputar depresi, seputar stres, dan ada beberapa yang memang menceritakan pengalamannya. Ini mungkin boleh saya baca ya. Ada satu DM dari mahasiswa. Ini namanya tidak saya reveal. Ntar nonton aja langsung. Katanya, ini yang saya alami sendiri, Miss, mereka manggilnya Miss gitu ya. Merasa happy banget di saat beraktivitas seperti biasa. Tapi pas malam sekitar jam 2-4 bisa nangis sejadi-jadinya, merasa sangat sedih, dan yang berputar di kepala saya cuma tentang kegagalan saya yang saya alami, kemudian tentang orang tua, kondisi keluarga, bisnis, dan lain-lain. Dan kejadian ini sudah terus berulang selama 3 bulan, sampai dia itu harus mengkonsumsi obat tidur, dan gak ada satupun orang yang tahu. Jadi katanya anehnya waktu pagi dia itu sudah bisa melupakan semua itu, dan cuma waktu itu aja dia tidak bisa mengontrol dirinya di situ. Nah, jadi katanya ibu psikolog bisa bantu jelaskan kondisi ini kenapa gitu, saya ini kenapa, katanya seperti itu. Sudah 3 bulan ya mengalami ya Steph ya, tadi dia bilang 3 bulan lebih katanya. Itu sebenarnya kalau dilihat udah cukup lama loh gitu. Yuk jangan malu yuk untuk mencoba konsultasi gitu ya, karena kesehatan mental itu tetap perlu ya, apalagi sangat mengganggu nih kalau dilihat walaupun di malam hari, tapi pasti ngerasa nggak nyaman gitu ya. Walaupun paginya sudah bisa kita lupa beraktivitas, tapi nanti akan muncul anxiety tertentu yang kalau mau tidur malam nanti siapa, laki-laki atau perempuan Mbak? Ini perempuan. Nanti Mbaknya ngerasa cemas, malah jadinya selalu tergantung sama obat tidur. Nah, obat tidur juga nggak bisa diminum sembarangan ya, gitu. Karena tetap pasti ada
efek-efeknya yang saya nggak bisa terlalu banyak jelasin karena bukan proporsinya saya gitu, tapi yuk cari bantuan yuk. Nah kalau dilihat memang seperti suasana perasaan ya, gangguan suasana perasaan, jadi yang cepat berubah dari yang happy kemudian malamnya jadi sedih seperti itu, dan ini sudah terjadi di 3 bulan. Nah kita harus juga melakukan beberapa tindakannya di situ, assessment lagi gitu, karena harus banyak yang mau dilihat, berapa intensitasnya sering, ada apa sebelumnya sampai kejadian apa sebelumnya sampai seperti Membuat itu, seperti pasti itu. Berarti pasti harus ada digali-gali alasan, dulu ya digali akarnya ya. dulu. Nah itu biasanya kita dapat di sesi konsultasi kan. Kemudian atau ternyata happy sama sedihnya tuh nggak karena apa-apa gitu, tiba-tiba aja tuh muncul. Oh itu bisa terjadi seperti itu ya? Itulah gangguan suasana perasaan, tiba-tiba saja gitu ya gitu. Tapi balik lagi, nggak bisa saya juga langsung melakukan self diagnosing, oh ini depresi nih gitu ya, oh ini stres nih, or ini anxiety nih gitu, nggak bisa. Jadi yuk kita lakukan sesi konsultasi lebih baik, tahu dari awal, deteksi dini dari awal, kemudian kita cari nanti intervensinya apa. Sementara yang bisa dilakukan adalah coba yuk mencoba mengekspresikan emosi-emosi gitu yang saat ini sedang terjadi. Memang dia happy, kemudian tiba-tiba dia sedih. Coba yuk diingat-ingat karena ada apa gitu kejadiannya, gitu ya kan? Gitu. Kemudian sudah sampai mengganggu, kalau nggak pakai obat tidur, sudah sampai kan mengganggu pola tidurnya. Makannya bagaimana? Sampai nggak dia dalam berelasi sosial terganggu nggak? Gitu ya. Bisa nggak dia menjalani, tadi ada masalah juga di keluarga dan ini ya usaha ya, di usaha ya, sampai mengganggu nggak di situ dalam berkonsentrasi dalam pekerjaannya gitu ya. Apalagi kalau sudah sangat mengganggu dalam keseimbangan pekerjaan sehari-hari, ya ada sesuatu nih dengan kesehatan mentalnya gitu. Jadi kalau saran saya, yuk cari mau sama psikolog siapapun boleh yang deket dan dia karena ini membutuhkan pasti berkali-kali gitu, nggak mungkin hanya sekali bertemu, yang dekat dengan rumahnya, yang dia bisa gampang untuk mengakses gitu ya. Ayo segera ya. Nah itu segera ya, ini kalau yang lagi nontonin. Oke, Mbak, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang seputar depresi, kemudian ada juga tadi kita membicarakan tentang pengaruhnya itu yang datang dari luar ya, dari sekitaran. Kan tadi kata Mbak kalau namanya support orang-orang sekitar itu penting sekali. Nah, jadi kita mau membahas satu permasalahan yang kemarin saya sempat juga bahas dengan teman-teman, yang namanya toxic relationship ya. Ini. Sobat Pinkes makin hot bahasannya ini. Tentang toxic relationship. Banyak orang-orang yang setelah kita lihat mereka itu berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, dan mereka itu ternyata terjerat di sebuah toxic relationship, tapi mereka nggak sadar. Nah, jadi apa sih ciri-ciri toxic relationship itu? Sebenarnya kalau kita bilang toxic relationship itu sebenarnya suatu keadaan yang menimbulkan konflik, persaingan, kemudian dia dibatasi untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kok kita bilang ciri-cirinya dia diisolasi gitu, di isolation, bahwa dibatasi untuk bisa berinteraksi sama temennya. Bahkan kalau kita bilang toxic relationship pasangan gitu ya, dia sulit juga untuk berinteraksi sama, dibatasi berinteraksi sama keluarganya gitu ya. Kemudian selalu ada bukan stigma tapi kata-kata negatif yang kemudian menggerus harga diri individu tersebut gitu, yang terjadi terus menerus. Namun dia nggak sadar gitu. Karena apa? Kalau toksiknya terhadap relationship yang pasangan ya karena udah cinta gitu ya, udah sayang, katanya gitu, udah terlanjur sayang udah gitu. Terlanjur. Jadi untuk bucin ya kita bilang gitu kan ya. Jadi kalau kata-kata temennya lagi, kata-kata orang tuanya udah nggak didengerin gitu ya. Kemudian dia ada dalam lingkaran blaming gitu ya, selalu disalahin, selalu dalam mengambil keputusan sesuatu tuh dia yang disalahin gitu. Kemudian juga disagreement, jadi kalau dalam
bertindak, misalnya ya itu dia yang diminta, dia yang selalu disuruh gitu ya, dan dia yang jadi disalahin gitu, salah satunya juga begitu. Jadi ciri-ciri toxic relationship bisa terjadi pada seorang individu, kemudian dia nggak sadar karena udah saking ininya ya, saking sayangnya gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk keluar dari situ pun kadang kesulitan. Gitu ya. Iya, kesulitan karena apa ya, udah dia terpapar itu terus. Setiap hari itu aja yang dimasukkan ke dalam mindsetnya dia, bahwa dia nggak berharga, dia itu pemberontak misalnya begitu. Hanya aku nih yang mengerti kamu gitu ya, keluarga teman nggak ada yang ngerti gitu. Itu dimasukkan terus dalam keseharian. Lama-lama ya terbentuk pikiran baru bahwa dia memang begitu. Gitu. Itulah pikiran ya, mindset yang bisa terjadi gitu. Jadi self esteemnya ngerasa bahwa oh aku emang orangnya begitu ya gitu. Jadi kata-kata orang jadi nggak dipercaya lagi sama dia. I see. Mungkin awal-awal dia masih merasa oh iya memang yang ini bener, yang pasangannya omongin mungkin tidak benar gitu ya. Tapi semakin lama dia berusaha memberontak, pasangannya malah terus memberikan stigma aura negatif, seperti toxic itu, negatif. makin lama dianya juga semakin berpikir, semakin terbiasa mungkin ya. Jadi emosi-emosi negatif itu tuh cepat tersimpan loh dalam tubuh kita, cepat tersimpan dalam pikirannya kita gitu. Jadi bayangkan kalau tiap hari terus terpapar dengan itu, ya kita jadi merasa bahwa ya kita memang begitu gitu. Nah itu makanya harus hati-hati. Bahaya sekali ya itu ya. Kata-kata negatif itu gitu ya. Nggak hanya buat kita loh, buat anak-anak juga. Bener. Iya, jadi kalau sudah setiap hari misalnya dalam perkembangannya orang tuanya bilang dia bodoh, kamu nggak bisa, kamu lamban gitu ya. Sampai di satu titik akhirnya dia jadi menyadari, aku ini kan memang bodoh, aku ini kan memang lamban jadi gitu ya. pesimis gitu ya. Iya, kasihan kalau kita mendengarnya seperti itu. Tapi itulah berarti itu toxic family ya. Kalau yang seperti itu. Jadi beda-beda. Toxic friendship juga ada. Jadi biasanya kalau kita dalam pertemanan tuh kan ketemunya tuh dengan hobi yang sama, gitu ya. Iya, kesukaannya yang sama. Misalnya sama-sama apa nih drama gitu ya, Korea gitu ya. Atau BTS gitu. Waduh, saya mendetek ARMY di sini. Aduh, itu di ini ya. Itu ya. Gitu, kesukaannya kan sama gitu. Kemudian jadinya bisa jadi gini, akhirnya dengan hobinya dia, kesenangannya dia terlupa nih tugas dan tanggung jawab dia, bahwa dia masih pelajar yang harus belajar. Lupa dia sebagai mahasiswa yang dia masih harus untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah itu toxic friendship juga. Bener. Kalau misalnya toxic friendship atau pasangan, mungkin pacar gitu ya, untuk levelnya mahasiswa, itu kan kita bisa langsung tinggal cut aja gitu loh. Oh, kayaknya temanku toxic deh, ya udah nggak usah temenan lagi gitu. Kalau misalnya yang toksik itu keluarga dekat, gimana ya Mbak? Iya, keluarga dekat kan kayak orang tua gitu ya, kemudian kakak atau adik gitu ya. Pertama kita kuatkan diri sendiri kita dulu yuk gitu. Tadi dengan self love sebenarnya, self love dengan mulai menghargai diri sendiri. Nah beberapa seperti di sesi konseling itu saya selalu meminta pasien untuk yuk apa nih lebihnya kamu, apa nih kurangnya kamu gitu ya, apa nih ekspresi emosi, kalau lagi marah kamu ngapain, kalau lagi sedih kamu ngapain gitu. Dia mulai untuk mengenali dirinya sendiri lagi, karena sebenarnya kalau sudah di area toksik dia jadi nggak tahu pribadi dia seperti apa. Jadi gitu, semuanya biasa aja, tidak rasional lagi gitu ya. Jadi beberapa ada yang bisa tuh langsung cepet untuk ngasih tahu lebihnya apa, kurangnya ada apa gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang ya cuma mainin penanya, mainin kertasnya gitu ya. Kenapa gitu ya? Dia nggak bisa menemukan gitu ya. Biasanya saya mulai lagi, mulai dari itu yuk, makanan kesukaannya apa gitu, minuman kesukaannya apa gitu. Baru nanti mulai ke sifat-sifat pribadinya, tentang perilaku, apa yang kamu senang dan kamu yang tidak senang gitu. Nah itu panjang, apalagi kalau yang susah untuk mendeskripsikan itu gitu ya. Jadi yang pertama kalau di masalah keluarga terdekat, yuk kita mulai yuk
self love dengan diri sendiri dulu. Kalau nggak dari kamu, dari siapa lagi? Bener gitu ya. banget ya. Kalau nggak dari diri kita sendiri yang mencoba untuk memulai lagi gitu ya. Itu kemudian yuk mulai meningkatkan kemampuan asertif. Apa itu kemampuan asertif? Kemampuan untuk berkata tidak. Kalau ini penting memang banget ya. kalau memang tidak sesuai dengan hati keinginan kita gitu kan. Selama ini kan misalnya yuk kita bersini, ya yuk kita lakukan, udah kamu aja yang ini, ya gitu ya. Yuk kita mulai untuk kemampuan asertif, mengatakan tidak, mengatakan isi hati, saya nggak mau, saya mau istirahat, saya mau melakukan ini gitu ya. Yuk mulai dengan dari keluarga kan bisa tuh kata-kata yang negatif, atau kita bisa bilang bullying ya, kalau misalnya gitu dari abang, dari kakak, ya kita mulai lawan dengan apa, berkata tidak. Misalnya dia bilang gendut misalnya gitu ya, gendut ambilin itu, ya ayo kita mulai, aku nggak gendut, ya gitu, mulai nyatakan itu gitu. Karena buat beberapa individu yang mungkin mengalami bullying, dia kurang bisa untuk menyatakan secara asertif, makanya si pembuli terus nih ngebully dia gitu ya. Si kakak sama abangnya mungkin karena menganggap dia reaksinya biasa aja gitu ya, padahal dia mendem kan, nggak seneng dibilang gendut gitu ya, dia mendem. Tapi karena dilihat adiknya nggak ada reaksi apa-apa, ya dia terus lakukan itu, dianggap bahwa adiknya senang-senang aja, bahagia-bahagia aja gitu ya. Jadi yuk kita mulai meningkatkan lagi. Ya, mungkin berat gitu ya, tapi hal yang sederhana aja dulu gitu ya, sesekali. Kalau merasa takut, habis ngomong itu langsung lari ke kamar gitu. Yang penting mulai aja dulu, berani ya. Dulu, gitu. Jadi abangnya sama kakaknya jadi gini, oh dia kenapa ya? Gitu. Gitu. Jadi kalau udah begitu kan mereka jadi mungkin terbentuk nanti akan ada komunikasi. Kenapa nih kamu jadi begini lagi gitu ya? Karena selama ini pasti karena kita diam saja. Gitu ya. Terus kemudian kalau dari sisi toksiknya, kita reconnecting lagi yuk gitu. Misalnya ini toksiknya sama pasangan, berarti kan kadang kita jadinya menjauhi teman, menjauhi keluarga. Yuk kita mulai mendekatkan lagi diri kita dengan teman-teman kita yang dulu, keluarga kita yang dulu. Atau kalau misalnya toksiknya dengan family, ya yuk kita mulai tingkatin lagi tadi komunikasi, kemudian jadinya memperbaiki komunikasi, menyatakan apa hatinya, isi hatinya gitu ya. Kemudian kalau untuk menghentikannya lagi ya udah, nomor 4 ya udah stop gitu ya. Jadi kalau sama pasangan ya udah kita jauhi, yuk kita putus gitu ya. Yuk kita hindari dia untuk beberapa saat. Saya coba untuk melakukan diskusi sama pasien, ya sebenarnya bukan saya mengambil keputusan, pasti pasiennya ya kliennya yang bisa berani untuk memutuskan. Tapi yang ketika mereka lagi masa toksik begitu kan semuanya ngeblank gitu ya. Jadi kita bantu yuk cari solution yang mana, A atau B. Nanti dia yang memilih, dia yang membantu. Kita lakukan bertahap. Belum siap untuk misalnya meng-cut, kalau menurut saya ya ada beberapa alternatif, meng-cut atau bertahan, yang mana nanti dia memilih gitu ya. Tapi memang yang lebih baik ya langsung meng-cut, karena kalau enggak ya nanti ada di lingkaran itu terus. Kita memaafkan, kemudian nanti balik lagi gitu lagi, maafin lagi gitu maafin ya, lagi balik gitu terus ya. Mumpung masih di jenjang teman dekat ya, belum ke arah yang lebih serius. Kalau memang kita tahu itu bukan yang terbaik, ya udah kita cobakan. Baik, luar biasa. Nah, ini pembahasan kita kan udah cukup panjang ya rasanya ya. Mungkin boleh untuk penutupnya, Mbak, kita minta saran nih ke Sobat Pincast kita di sini. Kira-kira kalau kesehari-hariannya itu kita mau menjaga stabilitas dari mental kita itu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin boleh? Iya. Jadi itu tadi balik lagi kan kita bilangnya self love ya. Kita mulai untuk menghargai diri kita sendiri. Yuk kita mulai lagi cari kelebihan kekurangan kita. Yuk kita tampilkan lagi dulu senangnya apa ya, dulu hobinya apa ya gitu. Ya, kita coba lagi munculkan aktivitas-aktivitas yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Misalnya dulu tuh aku sebenarnya senangnya menggambar atau menulis diary, jadi kayak journaling gitu ya. Kemudian senang foto-foto, yuk kita lakukan aktivitas seperti itu lagi gitu, tapi rutinitas
ya rutinitas dalam kesehariannya ada gitu. Nah, kalau yang kedua ada yang namanya relaksasi nafas, mindfulness. Ketika kita anxiety, ketika kita merasa kita tidak nyaman, yuk kita cari waktu dulu, me time sebentar kayak gini nih ya, 5-10 menit relaksasi nafas Mas Steph. Jadi misalnya gimana, ya kita tarik nafas dari hidung, terus kita keluarkan dari mulut. Seperti itu. Berapa kali? Seperti senam aja deh, 8 kali begitu ya. Saya selalu ngasih PR itu buat individu-individu yang mengalami permasalahan, lakukan setiap dibangun pagi. Kita baru bangun pagi itu kan badannya belum ini ya fit ya gitu ya. Duduk sebentar di tempat tidurnya, kita relaksasi nafasnya biar oksigen itu jalan dengan baik. Kemudian mindfulness tadi, apa ya yang mau dijalanin hari ini gitu. Kemudian kalau kita udah mulai untuk melakukan itu, nanti terdengar, kita jadi lebih peka dengan situasi kanan kiri, suara burung, suara misalnya udara ya, tasnya udara, terasa banget. Tapi ya nggak bisa memang hanya sekali kita relaksasi nafas ya gitu. Kita lakukannya boleh sebulan, itu pasti nanti terasa. Jadi lebih aware gitu ya di kanan kiri itu ada apa. Oh ternyata udara pagi sesegar ini gitu ya rasanya. Kita buka jendela, suara burung itu bikin kita refreshing lagi gitu ya. Jadi untuk menjaga itu ya mindfulness, kemudian tetap melakukan aktivitas yang kita sukai sehari-hari gitu ya. Kita coba untuk memahami ekspresi emosi kita, bahwa kita sedih, kita marah, ya kita terima. Jangan kemudian ketika kita lagi marah terus kita pendam, kemudian atau kita aja nih yang enggak gitu, aku marah, tarik nafasnya, aku marah, tarik nafasnya, aku sedih gitu ya, tarik nafasnya lagi, aku jengkel gitu. Apalagi kalau misalnya dalam situasi di kantor, di kampus gitu ya, yang kita nggak bisa kasih tahu siapa-siapa nih, sama dosen misalnya gitu ya. Habis dimarahin misalnya gitu ya, habis tugasnya misalnya gitu kan, nggak bisa juga di depan dosennya gitu ya. Habis keluar dari situ, relaksasi nafas dulu gitu ya. Iya, kita regulasi emosi kita gitu. Apa berharapnya supaya tidak menjadi nanti ke perilaku yang lainnya gitu ya. Kalau kita mau coba relaksasi itu, nanti pemikiran kita juga lebih tenang, emosi kita lebih cooling down gitu ya. Oke, aku marah, tapi apa yang aku bisa lakukan? Aku senang nih dengerin musik, ya udah kita dengerin musik sebentar gitu ya. Jadi kadang kalau kerjaan nih, kantor nih kan banyak itu keseharian, kita dengerin nih permasalahan dari klien, kan butuh me time juga gitu ya. Apa seneng dengerin musik, jadi sambil perjalanan pulang ke rumah, yang misalnya saya lakukan dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi sebentar gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi tetap harus aware ya sama karena lagi berlalu lintas gitu ya. Itu aja kadang sudah bisa untuk agak menurunkan emosi kita gitu. Luar biasa. Jadi dari hal-hal sesimpel itu sebenarnya ya untuk menjaga mental stability-nya kita sehari-hari. Dan terakhir nih Mbak Tami ya, kita kemarin itu ada self love campaign dari kampus. Jadi kita minta teman-teman mahasiswa dan dosen keluarga besar Pelita Indonesia lah ya, Pelita Nations, untuk ngepost foto bertuliskan I love myself. Nah, jadi perjanjiannya adalah di sesi Pincast kali ini kita bakal mengumumkan 3 pemenang nih. Jadi kita sudah pilih 2 pemenang, nanti Mbak Tami milih 1 pemenang lagi gitu ya. Siap. Jadi kategori pemenangnya kemarin itu adalah berdasarkan foto, kreativitas fotonya, dan berdasarkan captionnya. Dan di sini kita sudah mendapatkan pemenang yang pertama. Jeng 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 jeng. Adalah dari Ahmad Irwantoli. Nah, ini captionnya adalah don't forget to tell yourself positive things daily. You must love yourself internally to glow externally. Luar biasa. Jadi harus mencintai diri sendiri dulu, baru bisa glowing secara eksternal gitu ya. Ya, setuju. Oke. Dapat ACC. Kemudian yang kedua itu ada foto cantik dari, ini nama Instagramnya adalah Agnes TRC ya.
ini kepanjangannya nggak tahu apa nih. Captionnya lumayan panjang, intinya kalau mau masa lalu itu menjadi pembelajaran untuk menjadi pribadi yang baru di kedepannya gitu. Jadi kita harus memulai yang baru lagi, lembaran baru lagi, jangan berpatokan pada masa lalu. Ya, yes, sudah move on. Harus move on. Nah ini jadi ada 2 pemenang kita. Mungkin satu pemenang lagi, Mbak Tami kemarin udah sempat lihat-lihat ya. Iya. Kira-kira yang mana nih? Oke, yang saya pilih sih sebenarnya foto dan kata-kata capture-nya ya, Steph gitu. Jadi di sini dengan Mbak Juniati Sitinjak. Oke, boleh. Jadi kata-katanya simple sih gitu ya, tapi intinya satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencintai dirimu adalah kamu sendiri. Iya Luar benar. biasa. Iya, Siapa self love-nya lagi ya, bukan orang lain. Oke, setuju. Itu sih. Luar biasa. Jadi semuanya itu harus berawal dari diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Nah jadi ini ada 3 pemenang kita ya, Juniati, kemudian ada Ahmad Irwantoli dan ada Agnes ya tadi ya. Silakan nanti memenangkan hadiahnya itu adalah voucher belanja ya. Voucher belanja buat healing. Oh, buat healing. Jadi bisa ada me time-nya ini. Iya. Nanti bisa di-redeem, langsung hubungi ke pihak kampus aja. Wow. Oke, jadi sesi Pincast kita hari ini ya kita berakhir sampai di sini. Kita mau terima kasih banyak sekali buat Mbak Tami yang sudah berkenan hadir sharing-sharing tentang pandangannya mengenai mental stability, tentang depresi, toxic relationship. Ini kan adalah hal-hal yang mungkin banyak orang menganggap sepele, tapi sebenarnya penting sekali ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga semuanya bermanfaat untuk sobat Pincast semuanya. Makasih. Terima kasih Mbak semua. Tami. Semoga bermanfaat ya. Kemudian jangan ragu untuk mencintai diri sendiri ya. Dimulai dari itu dulu. Kemudian baru kita bisa untuk menghargai kehidupan Yang lain. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.